Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa, perumahan Kartina yang saya muliakan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di dalam majlis yang insyaallah mulia ini. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari cara kita untuk menyukuri nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkannya kepada kita semua. Alhamdulillah kita sehat walafiat, kita dijaga oleh Allah dari segala bahaya, dan mudah-mudahan Allah berkenan untuk segera mengangkat musibah yang sedang terjadi ini sehingga kita bisa kembali menjalankan kegiatan kita secara leluasa seperti sedia kala. Hadirin jemaah yang saya muliakan, kita hari ini memasuki tanggal 7 dari bulan Muharram, dan ini adalah momen yang penting untuk kita kaji bersama, untuk kemudian kita dalami peristiwa-peristiwa bersejarah di dalam kehidupan umat ini. Mudah-mudahan kemudian kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan bersama kita, dan mudah-mudahan karena itu kita semua berada di dalam sebuah kafilah dari umat Rasulullah yang punya birah, yang punya rasa cemburu terhadap agamanya, yang terlibat di dalam memperjuangkan umat dan agamanya, dan mudah-mudahan karena itu kelak Rasulullah SAW mengakui kita sebagai tempatnya, dan kita mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, ya, kita semua tahu bahwa Muharram itu adalah awal dari penanggal tahun Hijriah. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bulan di sisi Allah itu ada 12, dan ini berlaku baik bulan yang didasarkan atas pergerakan matahari yang kita sebut sebagai tahun Masehi, maupun juga hitungan kalender yang didasarkan atas pergerakan bulan yang kemudian kita sebut sebagai tahun atau kalender Hijriah. Minha arba'atul hurum. Terima kasih. Di antara 12 itu adalah 4 bulan yang suci. 4 bulan yang suci itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram yang kita sedang berada ini, dan yang keempat adalah yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Jadi Muharram ini adalah bulan yang suci. Dahulu orang-orang Arab sebelum datangnya Islam sudah mengatur bagaimana agar terjadi kehidupan yang damai, ketenangan di dalam kehidupan mereka. Kemudian mereka menetapkan bahwa ada 4 bulan, dan ini adalah bulan-bulan yang terkait dengan kegiatan ibadah haji, karena ibadah haji itu tidak hanya diajarkan oleh baginda Rasulullah, tetapi juga oleh para nabi sebelumnya, sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sampai hari ini. Karena itu kemudian dilarang adanya peperangan di antara mereka, sehingga yang 4 bulan ini merupakan 4 bulan yang haram, 4 bulan yang suci, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kedamaian,
kemenangan, kebahagiaan bagi umat ini, serta kedamaian dari terjadinya kekacauan dan peperangan apapun di saat dunia ini. Ya. Nah, sejak kapan rahimahullah bahwa penanggalan hijrah ini dilakukan oleh umat ini? Sejarahnya adalah kembali pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Jadi sepeninggal Rasulullah tentu saja. Ketika itu umat ini mulai menyadari tentang pentingnya identitas. Mereka berbeda dari umat-umat yang lain. Tentu saja kalender yang didasarkan atas pergerakan matahari yang kemudian disebut dengan kalender Masehi itu sudah berguna, sudah berjalan, tetapi tidak digunakan oleh orang-orang Arab ketika itu, karena orang Arab biasa menyandarkan kalender mereka itu didasarkan atas pergerakan bulan. Jadi ini adalah apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab. Karena itu sebenarnya mereka berbeda. Tetapi untuk memiliki kalender khusus ketika itu belum ada. Karena itu tahun itu biasanya didasarkan atas kejadian penting. Misalnya Rasul lahir pada tahun berapa? Belum ada hitungan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi ketika itu didasarkan atas peristiwa penting pada waktu itu, yaitu yang disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Rasul lahir persis pada tahun ketika kejadian tentara Abraham yang memakai kendaraan gajah itu akan menyerang Ka'bah. Karena itu Nabi lahir pada tahun gajah. Abu Bakar lahir pada tahun berapa? Pada tahun ketiga setelah tahun gajah. Begitu penanggalan yang terjadi pada saat itu. Nah, karena itu maka ketika lahir atau muncul adanya kesadaran tentang identitas diri umat ini kemudian merasa penting kita itu punya kalender khusus, dan tidak ada pilihan kecuali bahwa kalender itu didasarkan atas penanggalan berdasarkan pergerakan bulan itu yang biasa dipergunakan oleh umat mereka. Tapi dihitung dari mana? Nah, Umar bin Khattab beristihad bahwa momen paling penting dari sirah nabawiyah itu dalam kaitan dengan kebangunan dan kebangkitan umat ini adalah hijrah Nabi. Karena itu maka disebut sebagai kalender Hijriyah. Dan sampai hari ini berarti sudah 1443 tahun sejak Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Pertanyaannya adalah, mengapa momen hijrah ini yang dijadikan sebagai penanggalan kalender umat Islam ini? Mengapa tidak seperti orang-orang Nasrani yang menjadikan kelahiran Al-Masih itu sebagai momen penting? Umat ini tidak mendasarkan kalender itu atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, meskipun itu sangat penting. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana umat ini menjadi terberdayakan. Dan itu yang kemudian dikembalikan pada peristiwa hijrah. Nabi Muhammad dilahirkan, ya itu sangat penting. Bagaimanapun Rasulullah SAW itu adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun umat ini tidak akan lahir kalau Nabi Muhammad tidak pernah
dilahirkan. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu tidak lain dari seorang nabi. Sudah ada banyak para nabi yang telah diputus oleh Allah sebelumnya, dan Nabi Muhammad merupakan bagian dari rangkaian kenabian itu. Karena itu bukan personnya, tetapi apa yang diperbuatnya, apa yang menjadi risalahnya bagi umat ini. Hadirin rahimakumullah. Karena itu maka hijrah itu menjadi perkara yang sangat penting bagi umat ini. Kenapa? Nabi Muhammad SAW beliau berdakwah di Mekah. Selama dakwahnya di Mekah itu, beliau mendapati situasi yang sangat sulit. Karena itu ada beberapa momen hijrah yang pernah terjadi, baik dengan Rasul sendiri maupun dengan para sahabatnya. Kita mengenal ada hijrah para sahabat dari Mekah ke Habsyah. Terjadi bahkan 2 kali hijrah ini. Sangat mungkin apa yang dibahas oleh Munir Al-Ghobban misalnya di dalam titik politik di dalam Sirah Nabawiyah, Al-Fiqh As-Siyasi Sirah Nabawiyah, beliau menyebutkan bahwa bukan semata-mata hijrah itu karena Rasul ingin menyelamatkan, mengamankan sahabat-sahabatnya, tetapi sejak awal dengan firasat politik Nabi yang sangat-sangat tajam, beliau menangkap bahwa Mekah itu sulit bisa diharapkan menjadi tuan rumah pertama, tuan rumah utama dari agama ini. Karena penolakan dari kalangan Quraisy itu sedemikian berat terasa bagi Rasulullah. Karena itu para sahabat diutus untuk mengamankan diri mereka sekaligus untuk menjajah. Apakah mungkin Habsyah itu menjadi tuan rumah Islam? Mengapa Habsyah itu dipilih? Karena rajanya itu sangat adil. Tidak pernah dia mendolimi orang-orang yang ada di sekitarnya, dan memang benar. Hingga pada akhirnya Raja Najasyi itu masuk Islam. Dan kita mendapatkan di dalam agama ini ada yang disebut dengan salat gaib. Ketika ada seseorang yang meninggal dan kita tidak memungkinkan datang untuk menyelamatkannya, kemudian kita melaksanakan salat gaib. Dari mana asal usul salat gaib itu? Salat gaib itu asal usulnya kembali pada wafatnya Najasyi. Jadi Rasul dikabari oleh malaikat Jibril bahwa saudara engkau Najasyi itu meninggal dunia. Maka Nabi membawa para sahabatnya ke luar kota Madinah ketika itu untuk kemudian melaksanakan sholat gaib atas wafatnya Najasyi. Jadi Najasyi wafat sebagai mukmin. Tetapi bagaimanapun dia adalah orang baik, ternyata beliau tidak berdaya untuk menyediakan sebuah lingkungan yang kondusif untuk menjadi tuan rumah Islam. Dan karena itu Nabi turun untuk berhijrah. Nah, pada Amul Husni, tahun-tahun di mana Rasulullah itu ditinggal wafat oleh pamannya, orang yang selalu memberikan jaminan keamanan baik terhadap diri maupun terhadap dakwah Rasulullah SAW. Kemudian wafat pula istrinya Khadijah, orang yang memberikan keamanan secara psikis bagi Rasulullah. Karena itu apapun masalah yang dihadapi Rasulullah, kembali ke rumah itu adem karena ada Khadijah. Demikian pula Khadijah pada tahun itu wafat, dan Rasul menghadapi situasi yang sangat sulit, tidak mampu menghadapi tantangan yang datang dari orang-orang Quraisy. Di rumah beliau tidak mendapati orang yang bisa mengademkannya.
Itulah yang kemudian disebut dengan Amul Husni, tahun di mana Rasul menghadapi situasi yang sangat sulit, kesedihan sedemikian rupa. Pada tahun itu Rasulullah berhijrah ke Taif. Taif itu kurang lebih 126 km dari Mekah. Rasul sendiri yang berhijrah, harapannya adalah bisa mendapati Taif itu sebagai tempat yang kondusif bagi tumbuh kembangnya umat ini. Ketika itu, kalau dalam sejarah politik ada yang disebut dengan city state, negara kota. Jadi Mekah itu negara, Taif itu juga negara. Jadi sama-sama merupakan wilayah yang independen secara politik. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, diharapkan bahwa Taif itu bisa menjadi tuan rumah Islam. Tetapi apa yang terjadi? Luar biasa, ternyata orang-orang Taif itu jauh lebih sadis daripada perlakuan orang-orang Mekah terhadap Rasulullah. Karena itu Rasul terpaksa kembali, bahkan beliau itu dilempari oleh anak-anak, dilempari oleh budak-budak. Beliau diusir dari Taif itu, dan beliau kembali dengan situasi yang sangat mencekam. Karena itu tiba-tiba Rasul mendapati setelah sekian perjalanan ditempuh pulang dari Taif ke Mekah itu, beliau dapati ada awan yang sedang menaungi. Beliau kemudian beristirahat di sebuah kebun milik seorang Nasrani, ada kebun anggur di situ. Dan pemilik kebun anggur itu merasa iba dengan apa yang terjadi dengan Muhammad SAW. Kemudian seorang budak yang bernama Adas disuruh oleh pemilik kebun itu untuk menyembuhkan anggur itu ke hadapan Rasulullah. Ketika Rasulullah akan makan anggur itu, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adas itu kemudian aneh, kok Anda membaca sesuatu yang tidak lazim dibaca? Maka kemudian Rasul bertanya, kamu dari mana? Ternyata budak ini berasal dari sebuah wilayah, ya. Ketika dulu seorang nabi yang ditelan oleh budak itu, nabi apa namanya? Nabi Yunus bin Matta, berasal dari tempat ini. Dan sejarah tentang Yunus bin Matta bagi masyarakat di situ itu sangat familiar. Dan karena itu Rasulullah SAW menyebutkan, oh, engkau berarti berasal dari negerinya Yunus bin Matta. Anak itu kemudian bertanya, kok Anda tahu tentang Yunus bin Matta? Nabi mengatakan dia adalah saudaraku, dia adalah seorang nabi, dan aku adalah nabi yang diutus oleh Allah. Kami sesama para nabi itu bersaudara. Subhanallah. Karena itu Adas masuk Islam. Subhanallah, bayangkan dalam keadaan yang sangat mencekam, ternyata fokus Rasulullah SAW itu adalah memberikan hidayah kepada umatnya. Tidak jadi orang Taif menerima kehadiran Rasulullah SAW. Lumayan ada satu orang yang masuk Islam. Nah, jadi hadirin rahimahullah, mengapa Rasulullah SAW hijrah ke Taif itu diantaranya adalah untuk menjajaki secara langsung apakah Taif layak untuk menjadi tuan rumah Islam atau tidak. Ternyata hasilnya tidak. Nabi kembali ke Mekah dengan adanya jaminan keamanan bagi Rasulullah. Karena Rasul bukan siapa-siapa lagi. Beliau sudah keluar dan tidak bisa masuk dengan aman kecuali dengan adanya jaminan keamanan. Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali ke Mekah, beliau bergerilya, dan pada musim haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui kabilah-kabilah haji, jamaah haji yang datang dari berbagai negeri. Didapati kelompok jamaah haji yang datang dari Yathrid, belum Madinah ketika itu. Yathrid itu adalah nama lama bagi kota Madinah. Maka kemudian Rasul minta izin kepada mereka untuk berbincang. Karena itu Rasul kemudian mengenalkan dirinya. Ternyata sosok Nabi akhir zaman itu sudah familiar di kalangan orang-orang Yathrid. Mengapa? Karena Yathrid ada dalam dominasi Yahudi. Jadi secara politik orang-orang Yathrid itu dikuasai itu oleh orang-orang Yahudi. Dan dalam sejarah bahwa sejak orang-orang Yahudi itu dihancurkan Palestina itu pada tahun 71 Masehi oleh Romawi, mereka kemudian terdiaspora. Banyak yang ke sekitar kota Madinah, Bani Qaynuqa, Bani Nadir dan seterusnya. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Mesir, ada yang ke Eropa, ya, sampai ada yang ke Rusia. Itu adalah peristiwa ketika tahun 71 Masehi itu Palestina dihancurkan, dan karena itu mereka terpaksa hengkang dari negeri itu, dan kemudian sebagian di antara mereka itu ke Madinah, ke Yathrid. Jadi orang-orang Yahudi itu dari mulai tahun 71 Masehi sampai Nabi Muhammad SAW mau berhijrah, Nabi lahir pada tahun 571 Masehi, berarti 500 tahun setelah mereka itu hijrah ke Madinah, Nabi lahir. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah pada usia 53 tahun, berarti 553 tahun kurang lebih. Meskipun jelas ada perbedaan antara kalender Masehi dengan kalender Hijriah. Biasanya kalender Hijriah itu lebih awal 11 hari dibandingkan dengan kalender Masehi. Jadi dalam waktu kurang lebih 500 abad, 505 abad, mereka menguasai Madinah itu secara perlahan. Dan secara politik orang-orang Yathrid itu benar-benar tidak berdaya. Salah satu ancaman yang biasa dikatakan oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang Yathrid itu adalah nanti kalau Nabi akhir zaman itu sudah datang, maka kami akan hancurkan kalian dengan sehancur-hancurnya. Tidak akan ada yang tersisa dari peninggalan bangsa Yathrid. Dan itu setiap waktu itu mereka sampaikan. Karena itu kemudian muncul satu kesadaran rendah diri di kalangan orang-orang Yathrid, ketakutan luar biasa dari kehadirannya Nabi akhir zaman itu. Karena teorinya meskipun kata-kata itu salah, tapi kalau itu terus dibahasakan, pada akhirnya berpengaruh juga. Jadi kalau kita mengatakan kepada anak kita, kamu pintar, kamu soleh, terus dikatakan itu kemudian akan muncul satu kepribadian soleh, satu semangat menjadi orang pintar. Meskipun kemudian kita dapati bahwa anak itu biasa saja, tapi itu kemudian akan lahir satu saudara. Demikian juga orang-orang Yathrid ketika itu. Sehingga ketika mereka dapati Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya kepada mereka, dan mereka lebih dahulu tahu tentang sudah adanya Nabi akhir zaman itu, mereka saling menatap satu sama lain.
Mereka mengatakan ini dia orang yang selalu dijadikan ancaman orang-orang Yahudi terhadap kita. Jangan sampai kita didahului oleh mereka. Maka mereka kemudian tanpa resep langsung masuk Islam. Dan karena itu kemudian terjadilah apa yang disebut dengan perjanjian Aqabah pertama. Jadi mengacu pada peristiwa ini. Musim haji selesai, Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk menjadi duta dakwah pertama di dalam sejarah Islam. 1 tahun Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah. Beliau menjelang musim haji berikutnya 1 tahun itu berdakwah. Beliau mendahului jamaah yang datang dari Yathrib menghadap Rasulullah di rumah dan melaporkan progres dakwahnya. Apa yang beliau sampaikan? Beliau sampaikan sekarang tidak ada satupun rumah di Madinah kecuali sudah dimasuki oleh Islam di bayangan hari ini. Kalau tidak bapaknya, ibunya. Kalau tidak bapak ibunya, anaknya. Ada satu yang masuk Islam dan itu setiap rumah. Bisa dibayangkan. Ini percepatan luar biasa di dalam dakwah Islam ini. Karena ketika Rasulullah berdakwah di Mekah 13 tahun, dakwah di Mekah itu pendapatannya orang-orang yang masuk Islam itu tidak seberapa. Ini 1 tahun Mus'ab bin Umair bukan Rasulullah yang berdakwah. Mus'ab bin Umair dakwah di Yathrib, tidak ada satupun rumah kecuali sudah dimasuki oleh Islam. Dan beliau menyampaikan mereka sekarang siap untuk menjadi tuan rumah Islam subhanahu. Karena itu kemudian di musim haji itu mereka datang dengan jumlah yang cukup besar sehingga terjadi bai'ah Aqabah yang kedua yang dihadiri oleh 73 umat Islam yang datang dari Yathrib dan mereka itu sudah masuk Islam semuanya. Karena itu mereka mengatakan kami sekarang siap untuk menerima kehadiran engkau. Kami siap untuk memberikan jaminan keamanan, membela engkau dan para sahabat yang hijrah di negeri kami sejauh bahwa engkau dan para sahabat engkau ada di kota Yathrib. Jadi kontraknya itu adalah memberikan jaminan keamanan itu di kota Yathrib. Tentu saja mereka juga gugur. Kalau di luar Yathrib kan hitungannya lain, dan karena itu mereka tidak menjanjikan itu. Nah, jadi dari sini adalah awal-awal dari hijrahnya Rasulullah SAW. Karena itu setelah musim haji tahun itu, Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabatnya satu demi satu sembunyi-sembunyi. Kadang malam berangkat, tiba-tiba sudah tidak ada di kota Mekah. Hanya Umar bin Khattab yang hijrahnya itu dilakukan secara terang-terangan. Itu luar biasa Umar itu. Beliau keluar dari rumahnya untuk berhijrah dengan pedang yang terhunus. Dia kemudian tawaf di Ka'bah dan beliau menyeru orang-orang Quraisy, wahai ya ma'syar Quraisy, wahai Quraisy sekalian, siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, ini ancamannya, siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, temui aku di lembah Fulan. Ketahuilah aku akan berangkat hijrah hari ini. Umar bin Khattab yang lain sembunyi-sembunyi. Nanti ada yang berani. Karena itu kemudian dia datang ke Umar bin Khattab berangkat untuk berhijrah. Abu Bakar Siddiq sudah meminta izin kepada Rasulullah untuk berhijrah karena sahabat-sahabat sudah pada satu demi satu berangkat hijrah. Tapi Rasulullah mengatakan jangan, belum waktunya engkau berangkat. Mudah-mudahan Allah berikan teman untukmu berangkat berhijrah. Karena itu Abu Bakar Siddiq menunggu kesempatan itu hingga pada akhirnya Rasulullah di siang hari ketika tidak lazim
orang melakukan perjalanan atau pergerakan di tengah musim panas ketika itu, Rasulullah mendatangi rumah Abu Bakar Siddiq dan menyampaikan keinginannya bahwa beliau akan merencanakan berangkat untuk berhijrah di malam yang akan masuk itu. Kemudian Abu Bakar bertanya pada Rasul, apakah aku akan menjadi sahabatmu di dalam perjalanan itu? Nah ini kan kemudian Rasul meminta Abu Bakar Siddiq untuk menemani Rasulullah di dalam perjalanan itu. Kemudian terjadi. Nah, jadi hijrah Rasulullah SAW itu berarti merupakan perjalanan hijrah yang didahului sebelumnya itu oleh hijrah-hijrahnya sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah lebih dahulu hijrah dari waktu Madinah. Maka terjadilah hijrah Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam hijrahnya? Tentu saja tentang hijrah Rasulullah itu, ya saya berharap jamaah itu menggali kembali bagaimana rincian dari hijrah Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW sampai di Kuba dalam perjalanan hijrah itu, Kuba itu kurang lebih 6 km menjelang memasuki Yathrib. Rasul mendirikan masjid pertama di dalam sejarah umat ini, karena Masjidil Haram yang ada di Mekah itu kan masjid yang sudah dibangun sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada riwayat yang mengatakan sejak Nabi Adam alaihissalam. Ada yang menyebut itu dibangun oleh malaikat. Tetapi yang paling zahir berdasarkan ayat Al-Quran adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sudah ada Baitullah Al-Haram itu, dan Rasul tidak membangunnya. Masjid Nabawi yang kita sebut sebagai Masjid Nabi itu kan ketika Nabi sudah sampai di Yathrib. Nah, karena itu maka ketika Rasul singgah di Kuba, kemudian mendirikan satu masjid yang sampai sekarang disebut sebagai Masjid Kuba, itu adalah masjid pertama yang didirikan di dalam sejarah umat ini. Untuk kemudian setelah itu Rasulullah melangsungkan perjalanannya 6 kilometer lagi memasuki kota Yathrib, dan di situ pun agenda pertama yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah membangun masjid. Jadi ini adalah hal yang sangat penting bagi umat ini. Bagaimana masjid itu menjadi tonggak dari kebangunan umat ini. Umat ini berbeda dengan umat-umat yang lain. Tidak seperti misalnya bangsa-bangsa barat yang membangun peradabannya itu di atas materialisme, termasuk Nasrani itu dibangun di atas materialisme. Tetapi umat ini hadarah peradaban yang dibangun di atasnya adalah hadarah ruhiyah, peradaban yang berbasis pada spiritualitas. Dan itulah mengapa masjid itu menjadi tonggak pertama dalam perjalanan hijrah Rasulullah dan dalam perjalanan umat ini. Itu sebabnya ketika Rasul membangun masjid di Kuba, Rasul kerap kali mendatangi masjid itu. Ya, sehingga salah satu dari momen Rasul mendatangi masjid Kuba itu diceritakan bahwa di Kuba itu ada seorang imam yang ketika dia mengimami sholatnya selalu belum mengakhiri bacaan suratnya itu dengan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Apapun yang dibacanya, ya beliau akhiri dengan surat Al-Ikhlas. Orang-orang ketika itu protes. Nah, kalau Anda ingin membaca surat Al-Ikhlas, bacalah surat Al-Ikhlas itu, tidak usah membaca surat yang lain. Dia mengatakan tidak, karena aku menyukainya.
Kalau kalian tidak suka aku mengimami kalian, pilih imam yang lain. Tetapi mereka menyadari bahwa imam ini adalah terbaik, dan karena itu mereka ridho. Ketika Rasul datang mengunjungi masjid itu, dilaporkan kepada Rasul, imam kita ini selalu kalau dia membaca surah apapun yang dia baca, dia akhiri dengan qul huwallahu ahad. Maka Rasul kemudian menanya kepadanya, kenapa engkau lakukan itu? Dia mengatakan, tidak Rasulullah, tidak apa-apa, aku hanya menyukai surat Al-Ikhlas itu. Kenapa? Karena surat Al-Ikhlas itu membicarakan tentang tauhidullah, tentang inti-inti dari ajaran tauhid, dan aku suka. Maka Rasulullah kemudian menyebutkan, karena engkau menyukainya, Allah menyukainya, Allah mencintai. Jadi itu luar biasa. Kalau kita cinta terhadap ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran, Al-Quran secara keseluruhan, Allah akan membuatnya cinta kepada kita. Dan ketika Allah cinta kepada kita, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Karena itu cintai Al-Quran. Nah, jadi ini contoh dari mengapa Rasulullah SAW, atau contoh dari biasanya Rasulullah mengunjungi Masjid Quba ini. Nah, jadi pertanyaannya di rahimahullah, memang kalau begitu apa peran masjid itu terhadap kebangunan umat ini? Hadirin rahimahullah, umat ini mengalami sejarah yang gembira. Kebangunannya itu boleh jadi tidak akan pernah terjadi umat atau tidak pernah terulang kembali dalam sejarah umat manusia. Bayangkan, orang Arab, Jazirah Arabia itu kan merupakan bangsa yang tidak pernah diperhitungkan sepanjang sejarah. Romawi itu berkuasa di Timur Tengah itu selama lebih dari, atau selama kurang lebih 1000 tahun. Ya, kalau kita hitung misalnya dari mulai pembangunan kota Alexandria, ya, salah satunya di Rusia, itu didirikan tahun 332 sebelum Masehi. 332 sebelum Masehi. Mesir itu kemudian jatuh ke tangan umat Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab lewat Amr bin As itu pada tahun 21 pada tahun 641 Hijriah. Masa ini. Jadi 641 ditambah 330 berapa? Ya, itu kan berarti 973. Jadi hampir 1000 tahun Romawi berkuasa di Timur Tengah. Apakah melirik Jazirah Arabia, Mekah, Madinah, Hijaz secara tidak. Persia berkuasa dalam waktu yang sangat panjang, dan ini adalah pusat peradaban di Timur Tengah ketika itu. Ada dua kekuatan besar ketika itu, Persia dan Romawi, sama-sama tidak pernah melirik itu. Ya, negara-negara atau wilayah Arab itu, Jazirah Arabia. Kenapa? Ini adalah wilayah yang benar-benar terabaikan dalam perjalanan sejarah, dan itu dalam waktu yang sangat lama. Jadi orang-orang Arab itu bukan apa-apa ketika itu dibandingkan dengan Persia dan Romawi. Tetapi sejak Rasulullah ditahdiskan oleh Allah sebagai utusannya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diturunkan 13 tahun Rasul berdakwah di Mekah, 11 tahun 10 tahun lebih Rasulullah berdakwah di Madinah. Maka ketika itu umat Islam sudah memiliki nyali untuk menguasai dunia, dan karena itu Usamah bin Zaid ketika itu dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi komandan perang melakukan ekspansi, subhanallah. Meskipun kemudian Rasul pada tahun itu wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq sibuk dengan urusan internal umat, karena ketika itu banyak yang menjadi murtad, banyak yang menolak untuk membayar zakat.
Kemudian 3 tahun berikutnya Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, dan ketika itu Persia dan Romawi itu jatuh ke tangan umat Islam. Coba misalnya buka buku yang ditulis oleh McCloughan itu, 100 orang paling berpengaruh, ya. Satu di antaranya adalah Umar bin Khattab. Alasannya kenapa McCloughan itu memasukkan Umar bin Khattab? Dia mengatakan bahwa karena wilayah kekuasaan yang pernah atau wilayah-wilayah yang pernah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab Umar bin Khattab itu melebihi wilayah-wilayah yang pernah ditaklukkan oleh Alexander the Great pada waktunya, gitu ya. Jadi Romawi Persia itu wilayah-wilayah jatuh ke tangan umat Islam itu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Karena itu umat Islam atau dunia Islam yang kemudian berkembang hingga hari ini, mayoritasnya itu menjadi wilayah-wilayah Islam itu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Yang Harun al-Rasyid itu sampai dia melakukan atau sampai dia berbicara dengan Allah, gitu ya. Ini luar biasa, itu gambaran saja tentang luasnya wilayah Islam pada saat itu. Dia mengatakan Allah, pergilah engkau ke tempat yang engkau inginkan. Ingat, di mana engkau turun, kharabnya pajak buminya akan sampai, gitu ya. Akan sampai ke bawah. Saking apa? Saking luasnya itu, ya, wilayah-wilayah Islam. Ya. Jadi hanya kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 30 tahun dari mulai Rasulullah menjadi Rasul utusan Allah sampai dunia Islam terbentuk di wilayah yang sangat luas, menguasai dunia. Mengapa perkembangan umat itu sedemikian cepat? Satu di antaranya adalah karena umat ini berdaya secara rohaniah, secara spiritualitas, dan itu dimulai dari keberdayaan masjid itu. Jadi umat Islam dimanapun tidak menjadi umat Islam kecuali memiliki ketertautan hatinya itu dengan masjid. Karena itu Rasulullah itu kalau mengamati orang, apakah mereka itu benar mukmin dalam pengertian yang sesungguhnya, dilihat oleh Rasulullah siapa yang biasa datang mengikuti sholat berjamaah di masjid. Dan momen-momen paling krusial adalah sholat isya dan sholat subuh. Sholat zuhur leluasa orang datang ke masjid, sholat asar leluasa orang datang ke masjid ketika itu, meskipun dalam konteks kehidupan kita kadang mengatakan itu justru waktu-waktu kritisnya karena orang bekerja. Zuhur, asar, maghrib orang leluasa untuk datang mengikuti sholat berjamaah di masjid. Tapi ketika sholat isya dan sholat subuh itu adalah masa-masa kritisnya. Karena itu dilihat siapa yang tidak datang berjamaah sholat isya, siapa yang tidak datang berjamaah sholat subuh, itu tanda tanya, muslimkah dia atau tidak? Kenapa begitu? Karena ada kelompok masyarakat yang ketika itu merupakan orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik mereka tidak punya cukup energi untuk datang mengikuti sholat isya dan sholat subuh. Ya. Ini pelajaran bagi kita. Maghrib itu biasanya banyak sekali. Ya. Isya itu sudah mulai, masjid itu meluas. Ya. Sholat subuh biasanya itu tinggal 3 syaf. Ya. 3 syaf itu Pak Syafi'i, Pak Syafruddin, Pak Syafruddin gitu. Nah insya Allah di Masjid Al-Aqsa itu tidak begitu ya. Ya. Jadi keterpautan hati dengan masjid itu tanda mukmin dalam pengertian yang sesungguhnya.
Di masjid itulah rohiyah umat ini dibangun, dan karena itu siap untuk melakukan apapun yang menjadi tanggung jawabnya, yang merupakan kewajibannya. Semakin orang menghadapi situasi yang sulit, maka dia hanya akan mampu bertahan di dalam menghadapi kesulitan itu ketika dia memiliki keberdayaan rohiyah, dan itu adalah karena sholatnya. Perhatikan bagaimana para sahabat itu ketika di Mekah, di awal-awal dakwah Islam ini, qiyamul lail ketika itu merupakan kewajiban. Jadi mereka wajib untuk melakukan qiyamul lail. Setelah itu kemudian menjadi nafilah, menjadi ibadah yang sunnah. Kenapa di awal-awal dakwah ini qiyamul lail itu menjadi wajib? Karena hanya dengan begitu maka situasi-situasi yang sulit ketika orang-orang Quraisy memerangi umat yang telah memasuki agama ini terjadi sedemikian rupa, kesadisan mereka terjadi sedemikian rupa, hanya bisa dihadapi dengan meningkatkan kemampuan rohiyah, dan itu bisa didapat dengan melakukan qiyamul lail. Jadi meskipun sekarang qiyamul lail itu sudah merupakan nafilah bagi kita, ingat, sholat 5 waktu dengan berjamaah itu akan membuat kita bisa memiliki kemampuan rohiyah itu, dan karena itu kemudian kesulitan-kesulitan hidup akan bisa dihadapi dengan baik. Saya lanjutkan sedikit ya, sebagai closing dari apa yang kita bahas ya. Jadi betapa hidup kita seringkali menghadapi situasi-situasi yang berat, dan itu hanya bisa didapat atau hanya bisa dihadapi dengan enteng ketika kita memiliki kekuatan rohiyah. Kekuatan rohiyah itulah yang bisa kita dapatkan dengan cara mengoptimalkan ibadah-ibadah, khususnya ibadah-ibadah sholat kita. Kenapa? Karena sholat itu mentazkiyah, menyucikan jiwa. Kesucian jiwa inilah yang akan membuat jiwa itu kemudian membesar, menguat. Karena itu kita seringkali berdoa kepada Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, seperti doanya Nabi Musa AS. Jadi Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Dengan tazkiyah itu, maka daya kita, hati kita, rohiyah kita itu akan membesar, memungkinkan untuk menampung berbagai persoalan dan memiliki kemampuan menjadi kuat menghadapi situasi-situasi itu. Sebenarnya kondisi pandemi sekarang ini justru harus membuat kita semakin dekat dengan Allah, dan itu artinya peran masjid itu menjadi sangat sentral agar kita memiliki kemampuan untuk menghadapi itu semua, baik secara psikis maupun secara fisik. Karena itu maka mudah-mudahan pelajaran penting dari hijrah Rasulullah SAW itu setidaknya itu masjid menjadi merdeka, masjid menjadi makmur. Karena dengan cara itu, ketika para sahabat semuanya dalam waktu sholat, mereka langsung secara otomatis datang ke masjid dan mereka melakukan ibadah-ibadahnya bersama Rasulullah, bersama imam di masjidnya masing-masing. Mereka kemudian memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga dalam waktu yang sangat singkat Islam ini menyebar ke seantero penjuru dunia. Dalam satu teori tentang masuknya Islam ke negeri ini adalah terjadi pada masa Umar bin Khattab. Bayangkan, ya, tentu saja ada banyak teori tentang kapan
kapan Islam masuk ke Nusantara, ke Indonesia ini? Satu di antaranya adalah menyebutkan bahwa ia masuk pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Dan itu artinya para sahabat itu tidak berhenti bergerak. Dan mereka mengusung dakwah Islam ini sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, dan itu mustahil bisa menjadi seperti ini kita menjadi muslim seandainya para sahabat itu tidak berdaya. Ya, Mesir terislamkan, Syam terislamkan, Yaman terislamkan, terus Timur Tengah ketika itu masuk Islam. Afrika ketika pada masa-masa pemerintahan Khulafaur Rasyidun, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, itu masuk Islam. Hanya karena kemudian terjadi penjajahan, kemudian sebagian di antara negara-negara yang ada di Afrika itu kemudian menjadi basis dari kekristenan. Sampai kemudian Turki menjadi negeri Muslim, dan alhamdulillah kemudian Konstantinopel itu jatuh ke tangan umat Islam. Jadi mengapa pergerakan sejarah umat ini sebegitu cepat? Karena umat ini berdaya secara rohani. Karena itu mereka kemudian memiliki kemampuan yang luar biasa, memiliki kemampuan untuk daya gerak yang luar biasa. Mereka tidak disibukkan hanya dengan urusan-urusan pribadi dan keluarga. Justru itu semua sudah tuntas mereka. Karena itu mereka kemudian obsesinya apa yang bisa saya perbuat untuk umat ini. Jika itu yang kemudian terjadi, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang menjadi penerus dari estafeta pembangunan peradaban umat ini. Mudah-mudahan Masjid At-Taqwa ini berperan untuk meningkatkan kemampuan rohiyah dari umat Islam, khususnya warga yang ada di Afira ini. Mudah-mudahan kami itu kita semua termasuk orang-orang yang dapat bergerak, ya, melanjutkan estafeta dari pembangunan peradaban yang telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang hadir rahimahullah, ya, mengenai pelajaran kita dari hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga hal yang perlu didiskusikan oleh Bapak Rasulullah. Silakan. Saya khusus semua. Kalau tidak kita akhir. Baik, ya, rahimahullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan karena itu kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamu